Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Ibu Fitri Aritona. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pencemaran lingkungan KD 3.3, yaitu menjelaskan upaya penanggulangan pencemaran lingkungan. Disimak baik-baik anak-anak. Pengertian dari pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air atau udara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan khusus mempelajari tentang pencemaran udara. Apa pengertian dari pencemaran udara? Pencemaran udara adalah peristiwa masuknya atau tercampurnya polutan, unsur-unsur berbahaya ke dalam lapisan udara atau atmosfer yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara atau lingkungan. Pencemaran udara itu sendiri dapat disebabkan oleh dua sumber. Ada dua sumber dari pencemaran udara. Yang pertama adalah pencemaran udara dari sumber alami. Alami itu maksudnya dapat ditimbulkan dengan sendirinya tanpa ada pengaruh dari aktivitas manusia, tidak dapat dikendalikan, tapi tidak sering terjadi. Contohnya apa sih sumber pencemaran udara secara alami? Contohnya adalah meletusnya gunung berapi. Nah, ketika gunung berapi meletus, maka akan dihasilkan asap atau emisi dari hasil gunung meletus. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sumber pencemaran udara secara alami. Atau kebakaran hutan yang terjadi akibat tingginya suhu karena pengaruh dari musim kemarau. Jika lahan tersebut kering ketika musim kemarau, maka rawa atau tumbuhan pada hutan tersebut terbakar dengan sendirinya karena tingginya suhu. Nah, ini akan menyebabkan asap. Kumpulan asap ini akan menjadi sumber pencemaran udara secara alami. Nah, sumber pencemaran udara juga ada yang terjadi karena akibat aktivitas manusia. Misalnya adanya pabrik-pabrik, kemudian kendaraan bermotor, kemudian juga pembakaran di rumah, pembakaran sampah ataupun lahan pertanian dan sebagainya. Ini adalah juga contoh sumber pencemaran udara akibat aktivitas atau kegiatan manusia. Baik, dari sumber-sumber pencemaran udara tersebut, sebagian besar pencemaran udara disebabkan oleh kendaraan bermotor. Bisa kita simpulkan 70% dari pencemaran udara disebabkan oleh kendaraan bermotor. Nah, contoh pada diagram berikut. Pada diagram berikut ini terjadi pencemaran udara atau pencemaran lingkungan hidup di DKI Jakarta. Di sini terlihat pada diagram lingkaran ini 75% pencemaran udara disebabkan oleh transportasi darat. Kemudian 8% pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran industri dan 8% disebabkan oleh pembakaran domestik atau rumah tangga. Berikutnya 9% disebabkan oleh pembangkit listrik dan juga pemanas. Nah, banyak sekali zat-zat yang ditimbulkan akibat pencemaran udara. Salah satunya adalah CO atau karbon monoksida. Kemudian NO, oksida nitrogen, dan juga ada SO2, oksida belerang. Ada juga terdapat partikulat. Partikulat ini berupa asap atau jelaga. Dan macam-macam partikel itu apa saja? Ada yang pertama, aerosol. Aerosol adalah partikel yang terhambur dan melayang di udara. Kemudian ada kabut. Kabut adalah aerosol yang berupa butiran-butiran air dan di udara. Kemudian ada asap. Asap merupakan aerosol yang berupa campuran antara butir padat dan cair yang melayang berhamburan di udara.
Dan juga ada debu. Debu adalah jenis aerosol yang berupa butiran, padat dan melayang-layang di udara. Selain daripada asap, kabut, kemudian debu, ada juga HC. HC adalah hidrokarbon. Juga ada PB. PB adalah timbal, dan juga CO2 yaitu karbon dioksida. Nah, pencemaran udara tadi dapat mengganggu kesehatan. Dampak dari pencemaran udara pada kesehatan adalah 1. Pada otak, gangguan pertumbuhan dan kecerdasan akibat PB atau timbal. Kemudian perut merasa mual, lesu, dan nafsu makan menurun akibat timbal. Sistem reproduksi bisa terganggu terutama pada laki-laki. Mata mengalami iritasi dan peradangan akibat hidrokarbon. Tenggorokan mengalami peradangan akibat hidrokarbon. Paru-paru mengalami flek dan memicu serangan asma akibat hidrokarbon dan sulfur dioksida. Jantung mengakibatkan darah kekurangan oksigen akibat karbon monoksida dan nitrogen dioksida. Dampak pencemaran udara paling besar disebabkan oleh timbal, yaitu salah satu zat akibat dari asap kendaraan bermotor. Nah, tadi kita sudah mempelajari apa saja pencemaran udara, sumbernya, dan juga dampak bagi kesehatan. Sehingga pencemaran udara ini sangat berbahaya anak-anak. Maka cara menanggulangi pencemaran udara adalah dengan 1. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Yang kedua, menghemat energi yang digunakan. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Dan keempat, tidak menebang hutan dan melakukan penebangan hutan secara liar. Yang kelima, melakukan penanaman pohon dan memeliharanya dengan baik. Yang keenam, gunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Seperti sekarang yang sedang marak, banyak sekali orang yang menggunakan sepeda untuk berolahraga dan menjaga kesehatan tubuh. Baik anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu Fitri. Semoga sedikit penjelasan ini boleh membantu kalian mengenai pencemaran udara dan kalian dapat memahami bagaimana dampaknya dan cara menanggulangi pencemaran udara. Setelah ini, anak-anak silahkan mengerjakan tugas latihan soal yang ada di classroom dengan format Google Form. Jangan lupa sebelum mengerjakan soal, tuliskan identitas terlebih dahulu, kemudian perhatikan dan bacalah soal dengan teliti sebelum Anda menjawabnya. Selamat mengerjakan anak-anak, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan juga gunakan masker. Terima kasih.